ini satu peristiwa saya dihormati untuk kedua kali nih, Mbak Coco ya. Dua kali apa? Dua kali saya diacarakan. Sebetulnya ada 3 kali ya, yang saya ingat. 18 Agustus 2021 ya. Tapi itu bukan acara syukuran, itu acara saya diminta tanggung jawab sebagai ketua IPW ya, 18 Agustus. Saat persis memperingati hari wafatnya ketua kita almarhum Bang Neta, 18 Agustus. Dan yang kedua kali itu baru saya diacarakan tuh, saya merasa ini keluarga kandang ayam memberikan kehormatan buat saya. Yaitu yang kedua itu ulang tahun ya. Ulang tahun waktu itu bersamaan kan, Mas Coco ya, dekat-dekat ya. April ulang tahun. Dan sekarang ketika saya katanya ya. Ini katanya ya, katanya saya telah diangkat telah dilantik sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Dua peristiwa saya diacarakan ini sebetulnya buat saya, selalu saya bilang sama Mbak Coco, dalam diri saya tidak ada kultur memperingati atau syukuran ya. Keluarga kami tidak ada itu ya. Dari kecil entah kenapa saya nggak bisa menjelaskan ya, entah kenapa saya tidak bisa menjelaskan ulang tahun, pernikahan ya, apapun itu kita lewati dengan ya, kalau pernikahan cukup kita berdoa bersama saja ya, tidak ada cerita mengundang acara, nggak tahu dah kultur saya ya, kultur saya seperti itu. Oleh karena itu ketika ini dirayakan lagi saya bilang, aduh nggak perlu lah. Tapi Mbak Coco perlu ya, Swiss. Saya harus menghormati sedulur-sedulur kandang ayam yang ingin merasa mensyukuri pelantikan saya sebagai anggota DPRD. Itu saja ya. Satu kursi di kota dan Kabupaten Bogor, hanya satu kursi. Kabupaten Bogor tidak berhasil, di Kota Bogor ada satu kursi ya. Berita baiknya, kemarin tuh kan saya bintek selama 5 hari ya. 29 orang itu adalah anggota DPRD yang sudah senior, 2 dan 3 kali menjabat. 21 orang baru termasuk saya. Tapi saya juara 1. Jadi peserta terbaik pertama untuk bintek ya. Semoga ini menjadi gambaran bahwa memang punya kapasitas, tapi harus ditunjukkan dengan kinerja ya. Kinerja seperti apa saya juga tidak tahu. Saya mengalir saja, mengikuti kata hati ya. Karena apa? Karena kan tahu ya, kita semuanya sudah tahu di DPRD itu ceritanya kerja santai. Saya sudah dilantik tanggal 27 ya. 27 Agustus. Baru ngantor itu sampai sekarang ini sudah berapa hari ya? 27, 14, sudah hampir 3 minggu. Baru ngantor 2 kali. Satu saat pelantikan, satu saat paripurna pertama ya. Selanjutnya kosong. Tapi gaji tetap jalan. Gaji sudah terima. Dilantik tanggal 27, gajian sudah tanggal 1. Nah, jadi makan gaji buta. Masih ada kan? Masih ada nggak? Masih. Ya. Karena memang gaji itu enggak saya kan maksudnya rekening BJB. Enggak saya utak-utik tuh, ya. Nah, juga ada kabar gembiranya. Selembar surat pengangkatan saya sudah ditawari uang untuk disekolahin. 1 sampai 2 M katanya. Gede banget ya. Disekolahin ya. Jadi begitulah. Nah, ini serba-serbi ya. Tapi sebetulnya ini dapat posisi anggota DPRD itu satu antara antara musibah dengan berkah. Ya, ini yang mana ini? Karena kalau saya jalani tugas DPRD, saya harus cuti advokat. Ya, cuti advokat artinya saya nggak punya penghasilan sebagai pengacara. Padahal penghasilan sebagai pengacara itu berkali-kali lipat dari gaji pendapatan anggota DPRD.
Kan dari IPW masih ada. Oh, dari IPW. Nah, ini berita baiknya ya. Jadi gaji dari IPW yang sebulan itu 30 sampai 31 hari ya. Setahun 365 hari ya. Sudah saya jalani 3 tahun. Ya. Dengan kondisi sehat. Dan tidak pernah jelas. Tadi disebut ya tanggal berapa 27 dilantik. Iya. Terus sudah dapat. Berapa Mas? Itu dapat. Jadi honor saya. Enggak apa-apa, saya harus sampaikan Itu ya. tunai atau transfer? Transfer ke BJB karena harus buka rekening ya. Oh iya. Itu gaji pokok, tunjangan anak istri, tunjangan transport, tunjangan perumahan, apalagi lah sekitar 61 juta. Ya. Tapi nggak ada potongan, cuman potongan pajak saja. Motong temennya. Ya. Tapi ini musibah kalau dilihat dari angka. Karena kan kalau sebagai advokat bisa 10 kali lipat, ya minimal harus 3 kali lipat. Saya mendapatkan 1 bulan untuk bisa menutup operasional kantor dan kebutuhan saya. Kalau saya kemudian cuti hanya 61 juta. Jadi mantap, makan tabungan. Nah, ya ini berita dukanya. Ya, berita dukanya makan tabungan. Tapi itu nggak penting lah ya. Pentingnya saya jalani aja hidup saya ini mengalir ya. Walaupun sebagai anggota DPRD diinyek ya. Dalam diinyek, disayangkan, di berbagai pihak menyayangkan. Kenapa? Katanya semestinya saya di DPR RI. Ya, itu kan pikiran semestinya ya. Karena kalau di pilihan saya PSI itu begini loh. Bawaan saya selalu saya berpihak ya, kalau disuruh memilih selalu berpihak kepada yang kecil dan lemah ya. PSI 2019 ketika saya diminta membantu itu partai yang kecil. Bukan siapa-siapa, diinyek oleh PDIP ya. Diinyek kan? Apa itu partai? Waktu dia mendukung Ganjar sebagai calon presiden diinyek. Karena dia diinyek partai kecil, saya mau mengambil tanggung jawab itu ya, masih kecil. Saya jalanin. Jadi waktu dibilang DPR RI nggak realistis buat saya DPR RI. Ternyata benar kan? 2024 saja ini tidak bisa lolos 4%. Sekarang saya sudah jalanin 5 tahun. Masa saya tidak berhak untuk mendapatkan APBD? Ya, gaji dari APBD. Ya tak nikmati ya. Jadi saya pilih DPRD. Karena kalau pilih DPRD sudah keluar biaya uang, ya banyak lah ya, ngelola partai, kemudian waktu lah. Nggak dapat lagi DPR RI cuman karena gengsi. Ngapain hidup dengan gengsi? Kemarin harus berapa Mas waktu jadi anggota ini? DPRD? Iya. Ini malah saya nyaris nggak kampanye sebetulnya ya, tapi keluar biaya lah. Kalau dibilang keluar biaya, iya, karena kan menggerakkan partai. Saya tidak kerja karena saya berhasil membentuk struktur partai dan bekerja. Itu yang namanya pengorganisasian. Kalau misalnya saya tiba-tiba mencalonkan, ya itu pasti harus kerja berat. Tapi karena bisa mengorganisir, bisa dapat dengan menggerakkan anggota yang bisa saya organisir, yang saya buatkan sistem kerja, berhasil. Jadi nggak perlu kerja personal loh. Tapi Ya, tetap keluar modal kan? ada dong keluar modal, sewa kantor 1 bulan 5 juta. Mengorganisir kegiatan bertahun-tahun itu kan modal ya. Pada saat proses kampanye itu juga pendek kan ya. Ya saya juga minta sosialisasi teman-teman saya, paling turun selama itu 10 kali lah ya, ke mana, ke titik-titik ya. Saya punya segmen suara yang nggak kampanye aja pasti dapat suara ya. Segmen suara itu tetap ternyata ya, dan itu yang mendapatkan kemenangan saya. Segmen suara saya ada lah ya. Nah, jadi di sana bukan segmen suara yang kemudian bayar, yang misalnya serangan fajar, oh enggak. Ada nggak pengaruh
ketika tahun 2014 menjadi calon wali kota di Bogor, gagal, terus di PSI sekarang jadi anggota, itu karena ada stabilitas sebagai ketua IPW. Saya rasa ada, tidak bisa lah dinyatakan tidak ada lah ya. Jadi popularitas sebagai ketua IPW juga muncul membantu. Segmentasi suara juga ada ya. Jadi semua ini kombinasi, bukan tunggal. Jadi itu yang membantu. Nah, yang terakhir ini saya mau menyampaikan satu hal ini. Kan banyak juga yang mengkritik saya kalau nanti jadi anggota DPRD itu politisi. Anda warnanya sudah jelas ya, politisi. Warna partai. Bahkan ketika terkait dengan kebijakan Anda tidak bisa independen. Sementara sebagai ketua IPW itu lembaga yang independen. Ini ada yang mengkritik saya untuk meninggalkan IPW. Nah, ini saya mau serahkan nih pada konco-konco di kandang ayam. Jangan. Kok jangan loh? Mau saya serahkan, maksud saya mau saya serahkan pergumulan saya ini kepada teman-teman. Ya, apakah Solusinya. ya saya harus meninggalkan atau bagaimana? Ya, monggo. Ini juga saya perlu masukan. Sebelum ada keputusan tentang organisasi IPW, kita punya penasehat dan selama ini di sini sangat punya pengaruh pada kita. Kita persilakan Mas Badi untuk memberi nasihat kepada Pak Sirkan. Terima kasih. Sudah merapat boleh Mas? Kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu jadinya agak serem. Seremnya itu endingnya yang serem. Antara melanjutkan sebagai ketua IPW atau akan bermain sebagai politisi. Saya kira hal yang sangat terpisah. Karena saya sangat mengenal, saya ngerti persis. Ini bukan sebuah pilihan. Tapi ini adalah sesuatu yang memang harus dikelola oleh Mas Sugeng, dan saya yakin Mas Sugeng punya kemampuan untuk mengelola. Saat kapan berbicara politik dan saat kapan membela rakyat kecil untuk kepentingan keadilan dalam kaitan dengan hukum. Jadi saya kira kalau boleh saya menjawab sekaligus bahwa tetap menjadi ketua IPW, dan kami percaya Mas Sugeng bisa memilah-milah mana ada perspektif politik dan mana perspektif keadilan yang berdasarkan hukum. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, karena yang paling penting dari apa yang disampaikan beliau tadi adalah hal yang terakhir. Karena memang banyak pihak yang mengkritisi. Kalau banyak pihak yang mengkritisi wajar-wajar saja. Karena apa? Karena belum mengenal yang namanya STS. Tapi kalau sudah mengenal STS, saya kira tidak akan marah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga dapat difahami oleh semuanya. Terima kasih. Legislasi ya, maka dia harus cuti. Juga dalam tatip DPR ya, bahwa anggota DPR harus melepaskan profesinya sebagai advokat, sebagai notaris ya, dia harus melepaskan. Nah, ini dua-duanya tegas oleh undang-undang. Kalau yang lain tidak ada larangan, misalnya sebagai pengurus LSM ataupun pengurus yayasan. Kalau saya kan tidak ada di BUMN, juga sebagai seorang komisaris atau direksi BUMN tidak boleh, ya. Tapi kalau di perusahaan swasta boleh, nggak ada soal, gitu. Saya, coba. Kalau saya tanya motivasi pribadi Mas Sugeng ya, sudah di IPW, di pengacara tadi yang penghasilannya katanya bisa 10 kali lipat dari anggota DPRD, kenapa mau mengambil posisi ini sebagai anggota legislatif di daerah lagi gitu, Pak? Apa sih motivasinya? Ini saya jawab ya. Iya. Dari Bogor akan disuarakan sikap politik seorang politisi yang berbeda, itu aja, ya. Nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi suara politisi, the real politisi, saya akan suarakan dari Bogor. Mas Sugeng, istri boleh dua kan? Istri nggak boleh.
Kecuali kalau sebagai ini loh ya. Kalau misalnya nggak sah, ya. Kalau sah boleh ya dilaporkan. Soalnya ada loh yang apa istrinya 4 dibawa semuanya. saya mau tambahin lagi dong tadi dong. Ini nanya. Pak Sugeng, tadi kan akan membawa suara politik dari daerah Bogor ya. Kebanyakan kan janji anggota legislatif ketika baru terpilih begitu. Tapi belakang Janjinya beda. belakang dia terkooptasi, Pak, dengan lingkungannya yang ya kita tahu. Janji saya kan bukan janji saya akan melakukan ini. Ah, Saya akan menyuarakan the real politisi dari Bogor untuk Indonesia. Kita dengerin aja. Janji saya kan janji itu ya. iya. Ya bukan janji. Oh nanti saya melayani konstituen mau bikin program. Enggak. Saya Oh, nggak iya. bikin janji itu karena itu sesuatu yang sebetulnya praksis saja. Ya praksis itu nggak perlu didiskusikan. Ya. Iya. Siap. Jadi seberapa strategisnya posisi anggota DPRD Bogor sebagai salah satu kota penyangga dari Jakarta dalam konteks politik? Bukan karena geografis ya, atau bukan karena status. Maksudnya status anggota ini status anggota DPRD-nya, tapi pada kompetensi saya, pada kapasitas saya. Nah ini saya mau janjikan nih ya. Pada kompetensi dan kapasitas saya dan juga sebetulnya mengaminkan seperti Pak Bati, saya akan tetap menjadi saya yang adalah seorang aktivis. Ya, ini saya mau tegaskan. Ini salah satu contoh ya, saya ingatkan ya. Ketika saya melaporkan bank BPD Jateng yang nyenggol Ganjar ya, saya kemudian kan diserang bahwa saya adalah kader PSI. Apa jawaban saya? Saya tegaskan saya bukan kader PSI. Ya. Kalau kader itu dimaknai sebagai anak didik ideologis, saya katakan saya tidak pernah dididik secara ideologis oleh PSI. Bahkan Kaisang, saya katakan saya bisa didik untuk bisa membela rakyat. Ini 2 pernyataan saya loh. Ya, waktu itu saya belum terpilih sebagai anggota DPRD. Sekarang saya adalah pejabat penyelenggara pemerintahan. Bisa lebih leluasa dengan jabatan saya sebagai penyelenggara pemerintahan dan apalagi dibayar oleh APBD. Suara saya harus suara rakyat. Ya, bukan suara kepentingan. Ya, pada hal-hal taktis saya mungkin diam. Misalnya nih, isu soal Kaisang ya. Ya, Gibran, saya mungkin diam. Tapi itu sudah banyak yang bicara. Saya diam. Karena dengan diam saja sebetulnya saya sudah membantu organisasi di mana saya ada. Karena banyak wartawan juga menanya. Nah ini sesuatu yang bisa disiasati kan. Tapi untuk isu lain saya tetap akan bicara. Ya. Sampai satu titiknya pun saya akan pasti bicara. Ya, jadi begitu. Kalau ditanya pun sekarang saya akan jawab. Waktu itu saya tidak jawab. Jadi posisi itu bermakna adalah pada kapasitas dan kompetensi saya. Menyambung juga pertanyaan Bento, nggak penting juga posisi ini. Kalau saya di PAW karena sesuatu pernyataan, itu juga satu berkah buat saya. Ya, oke gitu ya. Siap. Mantap. Ya, itu mantap. Mari kita makan. Ayo. Ya Allah ya Tuhan, hari ini kami bersyukur kepadamu karena bisa berjumpa dengan teman-teman, sekaligus juga bersyukuri atas terpilihnya teman kami yaitu Bapak Sugeng yang telah diberi amanah untuk mewakili suara-suara dari rakyat di Kota Bogor. Semoga amanah yang diterima oleh Pak Sugeng bisa dijalankan dengan baik, dengan jujur, adil, dan dengan amanah. Amin. Dan semoga juga kita semua di sini bisa mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan juga kita terus bersilaturahmi, tidak memandang lagi dari agama, tapi memandang sebagai manusia. Karena juga kita semua adalah rahmatan lil alamin, berkah buat manusia. Amin. Amin. Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar.